Nah pemirsa tak sabar menanti, nanti tanggal 25 Desember kita akan menyaksikan bersama sequel kedua dari Miracle in Cell Number 7. Saat ini di studio TV One sudah hadir, ini narapidana dari mana ya? Kalau boleh tahu. Ada Mas Vino, Mbak Marsha, kemudian juga Pak De Indro dan juga Mas Tora Sudiro. Gimana hari ini kalau misalnya kita berbicara soal Miracle in Cell Number 7, ini sequel kedua pertama kali Indonesia nih. Kalau di Korea kan cuma sequel pertama. Saya mau nanya, ada kesulitan khusus nggak? Khususnya untuk Mas Vino dulu nih. Kalau saya sih sebenarnya senang-senang aja ya, karena ini pertama kali di dunia Miracle in Cell Number 7 ini dibuat sequelnya, dan idenya tuh dari Indonesia gitu. Dan begitu dilempar ke Korea, ternyata mereka sangat excited banget. Jadi launching pertama kalinya malah ini waktu itu di Korea, di Busan. Filmnya, teasernya pertama kali diputar di Busan. Jadi ngerayunya cukup lama ya ternyata. Lama. Ya? 1,5 tahun kalau nggak salah ya. 1,5 tahun, karena ngegodok ceritanya juga. Terus skrip yang ditulis sama Alim Studio ini dibawa ke Korea, di sana di QC lagi di sana. Tapi kalau soal yang kedua ini, sebenarnya ceritanya itu memang dimulai ketika di film pertama kan saya udah mati kan, dihukum mati gitu. Nah ceritanya itu dimulai dari ketika saya dihukum mati. Jadi anaknya ini ditinggal sama bapaknya itu kan nggak pernah diceritain tuh di film aslinya. Dia hidupnya sama siapa, sama geng napi ini gimana gitu. Apakah dia masih sama si Bapak Hendro yang kepala sipirnya yang membantu dia gitu. Jadi ini yang mau kita ungkapin gitu sebenarnya di film yang kedua ini. Jadi mungkin peran utamanya lebih ke arah Kartika sebenarnya, si anak kecilnya itu gitu. Oke, berarti di sini Mas Vino ini flashback aja ya saya ada sebagai Pak Dodo banyak, perannya. tapi kita punya porsi yang hampir sama lah semuanya gitu. Tapi benang merahnya memang di Kartika. Oke, benang merah di Kartika, tapi yang menarik di sequel kedua ini adalah ada Mbak Marsha. Mbak Marsha, nanti sosok seperti apa yang akan Anda perankan di sequel kedua ini? Sebetulnya di film Miracle yang pertama, Ibu Juwita, karakter yang aku perankan itu udah dimunculkan, tapi memang hanya satu scene. Di Miracle yang kedua ini sedikit lebih lengkap cerita tentang latar belakang Ibu Juwita gitu. Ini menarik juga ya, berarti kan sebagai suami istri dan juga di kehidupan nyatanya juga berarti ada kesulitan gak sih atau justru enjoy banget nih untuk proses pembuatannya? Kalau syutingnya sih selalu enjoy ya, maksudnya main berdua tuh selalu enjoy. Cuman kenapa main berdua lagi, karena memang ada hubungannya dengan film pertama. Nah menariknya di versi Indonesia ini sosok ibunya itu diceritakan gitu. Kalau di film asli Koreanya hanya disebutkan, tapi nggak ada sosoknya. Ini yang bikin jadi film ini lebih spesial gitu. Bahkan kreatornya sendiri, si sutradara dan produsernya waktu nonton film pertama, mereka ngerasa versi ini lengkap sekali gitu. Makanya ketika mereka datang sini nonton, mereka ikut terharu dan bercandaannya pada, wah saya mau remake film yang ini gitu. Jadi kita nge-remake film mereka malah mau nge-remake film kita, itu jokesnya mereka seperti itu. Jadi begitu pas mau dibikin sequelnya, ternyata mereka juga sangat antusias sekali gitu. Mereka sangat mensupport banget, bahkan ya tadi saya bilang launching pertamanya aja di Korea gitu. Oke, tapi kalau kita berbicara soal film ini, di sequel pertama pastinya karena sudah dihukum mati begitu ya. Karakter apa yang akan dibangun oleh Pak De Indro sendiri nanti seperti apa? Saya kebetulan kan yang dituakan di sel itu. Dan semua yang berkaitan dengan Ika dari yang pertama. Ika yang kecil itu berkaitan dengan Ika, semuanya ada di tangan saya. Artinya kapan dia boleh masuk, saya masukin ke penjara apa segala macam. Dan itu menjadikan kedekatan saya dengan Ika. Walaupun sebetulnya kedekatan kita semua satu sel dengan Ika itu. Nah, peran saya yang sekarang ini adalah bagaimana kami berusaha bukan hanya menggantikan peran bapaknya dan Pak Dodo ya, tetapi juga bagaimana kita berusaha untuk ya menutupi apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu gitu. Karena memang kita pandangan dia kan belum cukup umur untuk bisa mengerti ya. Dan lagi kan ini sebetulnya cerita ini agak ada satir bahwa kenapa kok seseorang yang sebetulnya cacat hukum, dia kan sebetulnya kan
bukan idiot, apa istilahnya? Terbelakang. Iya, Bisa terkebelakang dikasih lah. ya. Itu kok bisa dihukum kayak gitu kan. Itu juga yang sebetulnya kita tutupi gitu. Oke, ini jadi menarik nih. Mas Tora ini kan jadi bawahannya Iya. di film ini kan. Perannya sendiri seperti apa Mas nanti di sequelnya? Jadi rock gitu. Bawahan. Androk ya. Kalau saya tetap sama kayak yang ke pertama ya. Kita kan di sini punakawan ya. Ini ada Semarnya, saya Petruk, ada si Saya Semarnya, kamu mendem. Bukan. Rigen jadi Bagong, si Jegel jadi Garek ya. Kita bikin seru-seru di dalam sel aja gitu. Iya. Di ruang lingkup yang kecil itu. Kalau karakter saya sendiri sih ya saya dulunya pencuri ceritanya. Oh, gitu. Dulunya pencuri, penipu. Saya penipu terus di penjara, terus saya nggak tobat, yang lain tobat. Tapi ya begitu kira-kira. kalau kita berbicara lagi ini semakin menarik karena kalau konteksnya saat ini kan lebih banyak di sel bagaimana nantinya keduanya untuk tidak mengungkapkan kepada Ika sosok yang sebenarnya terjadi seperti apa. Ada kesulitan khusus nggak yang Pak De Indro rasakan di sequel kedua kali ini? Sebetulnya justru malah bukan kesulitan yang saya hadapi, justru saya dipancing, saya dimasukkan ke dalam keadaan yang memang susah itu gitu. Iya. Jadi ini mohon maaf misalnya di situ ada di ikannya itu di promonya itu saya menceritakan atau membaca diary-nya Bu Uwi kayak gitu. Nah, itu membuat saya terpancing gitu, gimana saya sedih banget kayak gitu, saya menahan gitu. Sebetulnya gini, bahwa kami narapidana sebetulnya manusia biasa kan yang sama punya perasaan seperti orang lain kayak gitu. Dan itu sih sebetulnya yang menurut saya bukannya tantangan, akhirnya kita memang sudah dimasukkan ke situ gitu. Jadi ya terbawa lah kayak gitu. Mungkin karena kita udah ngikut di cerita yang pertama, Iya. Pak De, terus kita udah nonton berkali-kali gitu. Begitu kita dapat skrip mainin di set yang sama, baju yang sama gitu di posisi yang itu, jadi kita kebawa, ikutan sedih, ikutan nangis gitu. Kembali mengalir begitu perasaan yang Iya. sebenarnya terjadi di sequel pertama. Iya. Tapi yang ingin kita ketahui adalah di sequel pertama semua masyarakat Indonesia bahkan film di Koreanya pun membanjiri air mata kita penonton. Apakah sequel kedua akan membanjiri air mata yang sama? Tapi ditahan dulu, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, kita ketahui bersama di sequel pertama air mata membanjiri semua yang menyaksikan. Tetapi bagaimana dengan sequel kedua? Apakah air mata kembali akan bercucuran atau seperti apa? Pak De, Siapa aja boleh nih. Kalau menurut saya bukan, saya nggak melihat bercucuran air matanya atau tidak, tapi gini, di yang second ini lebih menyentuh ya, Iya. lebih menyentuh karena diceritakan bayangkan bagaimana Dodo dengan keterbatasan dia mendapatkan seseorang yang normal, yang kasih sayangnya juga gila-gilaan kayak gitu. Itu menyentuh banget sih, menyentuh banget. Terus bagaimana kita semua ngumpetin ke anak itu bahwa bapaknya sebetulnya udah nggak ada, walaupun juga kita seolah-olah bercerita bahwa bapaknya baik-baik aja, bahkan bisa kirim surat seperti itu kayak gitu. Itu sih menurut saya menyentuh banget. Cuman sekarang tinggal tangkapan teman-teman yang menonton itu seperti apa ya. Udah siap banjir juga berarti ya Pak De Bawa ya? tisu sebanyak mungkin gitu. Pak De, Gini. menyentuh ada adegan sentuh-sentuhan. nggak ada. Ada sama ini ya. Kalau itu Nanya doang. menurut yang lihat trailernya, ya mereka aja udah nangis lihat trailer. Baru trailer aja udah nangis. Iya. Padahal para wartawan. Oke, kita lanjutkan ini ke Mbak Marsha. Mbak Marsha, ini kan disebutnya sequel ya. Tapi saya baca dari sinopsisnya sendiri ini ada sedikit prequelnya. Ada. Nah, Juwita ini berperannya seperti apa Mbak nanti? Di Second Miracle ini diceritakan latar belakang Juwita juga, diceritakan juga bagaimana Dodo ketemu Juwita dan bagaimana akhirnya mereka berdua bisa saling jatuh cinta. Itu tuh ada ceritanya gitu. Untuk pertanyaan orang-orang yang merasa
apa mungkin ya gitu seorang seperti Dodo yang berkebutuhan khusus bisa menjalin hubungan dan bahkan menikah dan punya anak dengan wanita yang normal gitu. Kalau pandangannya Mas Vino sendiri gimana Mas? Apanya nih? Soal tadi Mbak Marsha bilang bahwa seorang pria berkebutuhan khusus itu sebenarnya bisa menikah gitu. Sebetulnya kan ini juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman penonton di film pertama gitu kan. Penasaran gimana sih sosok ibunya, kok bisa seorang Dodo bisa merawat anak sekecil itu gitu sampai masuk sekolah gitu. Ternyata memang itu sangat penting sih ya, harus dijelaskan gitu. Nah di film ini coba mau diungkapin sedikit banyak bahwa peran dari seorang istri ini besar sekali gitu. Istrinya inilah yang mengajarkan tentang segala hal kepada si Dodo ini, dan akhirnya Dodo itu yang meneruskan kepada anaknya. Nah proses ini yang sebenarnya orang tuh nggak tahu gitu, yang mau kita ceritakan di film ini. Terus satu lagi, setiap yang diungkapkan di film pertama itu kan si karakter saya itu selalu bilang, kata Ibu Uwi, hidup tuh harus begini. Kata Ibu Uwi itu jangan jadi orang jahat, harus jadi orang baik. Karena kalau jadi orang baik besok jadi orang akan baik sama kita. Nah, selalu kata-katanya itu diawali dengan kata Ibu Uwi. Jadi kenapa harus dengan kata Ibu Uwi gitu. Nah, di film kedua ini kita mau coba jelaskan itu gitu. Dari mana semua itu berasal sebenarnya, dari istrinya. Oke. Berarti nanti sosok yang akan diperankan oleh Mbak Juwita ini adalah sosok yang antagonis begitu atau seperti apa? Bukan. Enggak. Jadi menjadi ibu yang baik atau seperti apa? Karena kan kita ketahui bahwa ini sendirian nih, anaknya ditinggalkan sendirian bersama dengan ayah Dodo. Apakah akan ada sosok kayak sepertinya kenapa Mbak Juwita itu meninggalkan? Kalau nonton yang di pertama memang udah jelas ya bahwa ibunya memang udah meninggal gitu. Oke. Iya. Bukan meninggalkan Dodo, jadi Ibu Uwi itu meninggalkan saat melahirkan. Kalau bahasa TikToknya meninggoy. Oke. Kalau pelawak kayak gitu ya Bang ya? Meninggoy gitu ya. Gak ada yang serius. Amat ya. Tapi kita pengen tahu dong behind the scene-nya, bagaimana proses dari syuting filmnya hingga akhirnya nanti kita akan saksikan bersama di layar lebar. Apa yang di sini? Behind the scene-nya. Cerita saya ya banyak sih sebetulnya. Kayak misalnya contoh nih, kita waktu itu ada kesempatan buat naik mobil tua banget. Mobil tua, Mobil penjara. mobil tua, bus gitulah. Bus. Nah, kebetulan yang nyupir itu salah satu pemain yang ngebantu gitu. Yang nggak pengalaman megang mobil itu. Udah udah kasih tahu, ini hati-hati nyupirnya nih, mobil tua nih, udah kan. Tiba-tiba dia gas kenceng banget tuh, gitu. Terus udah rem. Kita semua di dalam udah gini. Akhirnya nabrak mobil yang depannya. Iya. Karena mobil tua kan emang powernya harus Kawal gede. polisi kan mobilnya. Mobil polisi. Ditabrak mobil polisi. Ternyata walaupun ini menguras air mata ya Zizi, Tapi ada cerita produksinya ini justru karena mungkin jajarannya ini ada pelawak-pelawaknya juga ya. Iya, Saya lihat. komedian, nggak salah gitu ya. Oke, Mas Tora, tadi kita udah berbincang sempat ya waktu break ya. Iya. Gimana sih rasanya ini syuting film bersama mungkin jajaran komedian gitu ya? Ya kalau aku sih seneng banget ya. Ini udah kayak keluarga buat aku gitu loh. Walaupun ketemunya pas syuting doang. Cuma ini udah kayak saudara lah semuanya. Tiap ngumpul, ini syuting bareng ini. Wah aku udah tenang aja, udah seneng gitu ya. Terus iya happy aja lah. Ada pemain-pemain baru juga ya? Oh ada pemain baru, kita ada Aco, Ayu Sita. Terus ada siapa Bu Mursid, ada Mursid itu. Mursid siapa? Yang nyupir itu. Oh, Dela Dartian. Iya, ada beberapa pemain yang baru juga yang memperkuat cerita ini gitu. Oke, tapi ketika mendengar bahwa akan ada film lanjutan kedua, ini bagaimana kemudian respon dari para pemain dari film pertama? Apakah memang responnya sangat positif atau Kalau sempat kayak ragu? yang kedua ini masih nerima ya, nerima. Takutnya nanti kalau ada sambungan yang keempat, ntar Ika keluar dari kardus sudah gede gitu kan, pandangan kita udah berbeda gitu kan. Ika udah gede, kitanya udah tua. Iya, makanya udah di stop di kedua aja kayaknya. Itu Ika masih kecil, masih lucu. Kalau Ika udah gede, kita yang pusing ntar. Oke. Dan Pak Des kamera sendiri- juga susah ya. Nanti harus menikahkan, begitu ya, jadi agak lebih panjang nanti ceritanya. Oke, kalau Pak Des sendiri gimana ngeliatnya? Apanya tuh? Itu ya tadi dibilangin bahwa ini cukup sampai sequel 2 aja. Saya bahkan waktu dengar kita,
mau dibikin apa nih yang kedua gitu kan. Karena misalnya prequel gitu, prequel kan pasti ngomongin kita kan, dia kejahatannya apa gitu. Kalau misalnya sequel, apalagi gitu, orang dodonya udah meninggal gitu. Ternyata ini sebetulnya, makanya tadi kan dibilang ada sequel, ada prequel. Sebetulnya ini kan the other side of gitu. Ini cerita lain di dalam cerita ini kayak gitu. Itu sih. Nah, begitu tahu kayak gitu, oh oke. Nah, situ mulai kalau saya ya timbul rasa deg-degan. Karena yang pertama itu kan film itu kan sukses banget. Dan kita remix kan, kita mengadaptasi. Itu beban mentalnya bukan main kami. Itu setiap mau shoot kita berunding. Setiap mau shoot kita mau take ya, berunding. Dan yang apa-apa nih. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Ini gue lagi ditarik. Nah, gue jadi lupa. dan ketika ini yang kedua lebih sebetulnya terus terang aja lebih berat lagi sih buat kita. Oh, justru lebih berat lagi, Pak Ade? Iya, karena apa? Karena ini kan benar-benar cerita kita sendiri. Oh ya, buatan. Dari itu, dari yang sudah ada itu gitu. Jadi ya jujur aja kita lebih parah sih ininya. Lebih deg-degan. Setiap take kayak gitu. Ini yang suka ketiduran malahnya. Padahal yang penyakit gula gue. Dia ketiduran saking tegang kita sebetulnya. Jujur aja ya kita tegang. Nggak bisa ngumpet. Gila itu pertama kali syuting pakai kamera white gila-gilaan. Orang di sini lagi diam, lagi mancing nih. Tuh lo kelihatan. Hah? Perasaan di samping kamera. Itu jadi kita mungkin setiap mau take itu bisa setengah jam sendiri kita ngobrol. Ini bener nih mau dibikin gini. Itu setengah jam mesen ojek online kita, Pak De. Ngobrolnya cuma 2 menit. Enggak gini. Setengah jam. Karena lu tadi bilang kayak saudara tapi lu ngejatohin ya. Emang susah ya kalau misalnya kita ketemu dengan komedian seperti ini. Kendalanya sebetulnya yang paling berat, banget, paling berat dari syuting film ada dia. Kan bercanda, Pak De. Enggak, gua berat. Pencair suasana ya berarti Mas Tora nih ya. Tapi yang menariknya adalah kalau kita tahu. Tapi Ika itu waktu kecil takut banget sama dia. Iya. Kenapa, Mas? Soalnya mungkin dari badannya saya juga takut kali ya. Kayak Gondorwo gitu. Jadi ngeliatnya takut kali dia. Iya, tatonya banyak. Tapi ibunya sayang sama aku. Oh gitu. Ibunya Ika. Oh iya. Oh ibunya Ika. Ibu Ika yang asli. Ibunya Ika yang asli. Ikanya takut. Ibunya Grace takut. Ibunya Grace sayang sama aku. Oke, tapi apa targetnya di film lanjutan kali ini, Mas Vino? Ya. Kalau saya sih targetnya sebenarnya pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di film pertama bisa terjawab di sini. Dan penonton bisa melihat sisi lain dari seorang anak kecil yang kehilangan kedua orang tuanya gitu. Yang benar-benar hidupnya sendiri harus ditanggung oleh dijaga oleh napi-napi yang kan napi-napi itu kan sebenarnya penggambarannya harus orang-orang jahat kan. Tapi justru mereka adalah orang yang paling dekat dengan si anak kecil itu gitu. Boleh dibilang membentuk jiwa anak itu juga gitu. Iya gitu dan buat saya lebih kurangnya film ini pasti akan memberikan sebuah pandangan baru tentang tentang kehidupan di penjara, tentang anak kecil yang ditinggal orang tuanya, tentang perasaannya dia, tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya gitu. Jadi memang lebih kompleks sih di yang film kedua ini. Kalau dulu kan memang murni cerita tentang seorang ayah disabilitas dengan seorang anak kecil. Kalau sekarang enggak. Sekarang justru bukan itu. Mungkin lebih kalau yang soal kisah cintanya, kalau dulu kisah cinta seorang ayah terhadap anaknya, ini kisah cinta ayah-ayah kepada anaknya. Figur-figur ayah. Karena bapaknya kan menjadi banyak bapaknya nih kayak gitu mungkin. Betapa kami itu nanti bisa dilihat gitu. Betapa kami itu kangen banget sama Ika, sama anak itu ketika dia nggak datang gitu karena bapaknya udah ini, terus si Ikanya juga udah jauh kan karena nggak ada bapaknya kan. Jadi Ikanya kita kangen betul, itu kelihatan banget. Kehilangan sekali begitu ya di sel. Akan kekosongannya seperti apa nanti kita kayak
ya Akan kan? sangat penasaran ya Betul Zizi. sekali. Ini juga pemirsa nggak sabar nih tanggal 25 Desember. Oke, terakhir Mas Tora, Pak Ade, Mbak Marsha, dan juga Mas Vino. Berapa sih target penontonnya? Aku nggak ikut Pak. Aku sih 20 juta ya. Amin. Namanya juga target ya. Target harus lebih tinggi. Target taruh rendah. Ntar kalau kelebihan, wah nggak bagus nih kelebihan targetnya. Iya. Kalau saya sih nggak berpikir jumlah ya. Kalau saya lebih berpikir bahwa ini sampai pesan-pesan kita sampai ya syukur-syukur 20 juta lah. 20 juta, amin. Kalau Mas Vino berapa? Sebanyak-banyaknya lah. Sebanyak-banyaknya. Pasti kan film itu dibuat juga pengennya sebuah karya itu ditonton banyak orang gitu. Sebuah karya yang bagus kalau nggak ada yang nonton juga sama aja gitu kan. Ya. Jadi semoga film ini bisa tonton banyak orang dan bisa menghibur semua orang, dan jangan lupa tanggal 20 Desember itu kan sebetulnya udah mulai mendekati akhir tahun. Habis Christmas ya. Habis Christmas, pas Christmas tayangnya. Pas Christmasnya ya. Di saat orang ngumpul, di saat orang kembali ke rumah ke keluarganya lagi. Nah, kita nonton film ini. Jadi kita makin sayang sama keluarga, makin takut kehilangan. Oke. Karena begini, mungkin saya nambahin dikit ya. Mungkin penghargaan tertinggi untuk sineas adalah ketika filmnya ditonton. Oke, Itu kan, siap. sebetulnya Berarti kita itu. harus menghargai bagaimana film yang sudah dibuat oleh Indonesia. Itu kan? maksudnya. Jangan lupa nanti tanggal 25 Desember menuju ke bioskop terdekat masing-masing. Ramai-ramai bersama dengan keluarga, betul Iya. sekali Celia. Dan juga terima kasih banyak Mas Tora, Pak Ade, Mbak Marsha, Mas Terima kasih. Vino atas waktunya pada siang hari ini. Sangat insightful ya Celia ya. Jadi nggak sabar nonton sequelnya ya. Iya, untuk nonton lanjutannya nanti di tanggal 25, saya dan Zizi nanti kita jangan lupa ya. Betul. Nonton, ini bioskopnya di belakang. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena Apa Kabar Indonesia akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.